Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sandi Gunawan. Saya dari kelas 11 TKJ yang bersekolah di SMK Al-Islah. Di sini saya akan menerangkan tentang pelajaran WAN atau Wide Area Network. Pengertian WAN. WAN atau Wide Area Network merupakan salah satu jaringan komputer dengan area cakupan yang sangat besar, seperti jaringan komputer yang mencakup antar wilayah, antar kota, bahkan dapat antar negara. Dengan definisi jaringan komputer yang dalam, penggunaannya menggunakan router dan saluran komunikasi publik. Adapun fungsinya: 1. Dapat meningkatkan efisiensi perpindahan arus informasi. 2. Mengintegrasikan dan menggabungkan jaringan LAN. 3. Dapat mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. 4. Dapat mencegah terjadinya miskomunikasi. 5. Dapat menghemat biaya operasional. 6. Mendukung operasionalitas dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Kelebihan WAN: 1. Berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. 2. Semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. 3. Mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. 4. Jika terkoneksi dengan jaringan internet, transfer file pada tempat yang jaraknya jauh bisa dilakukan. 5. Dapat berbagi route searches dengan koneksi workstation. Adapun kekurangan WAN: 1. Biaya operasionalnya mahal. 2. Dalam hal settingan atau pengaturan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. 3. Memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan bisa mengganggu jaringan ini. 5. Rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Karakteristik jaringan WAN: 1. Untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN dan MAN. Oleh karena itu, jaringan WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan yang luas. 2. WAN memiliki jangkauan area yang luas. 3. Menggunakan koneksi serial dari berbagai macam jenis untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan. 4. Dapat melakukan paket data maupun frame atau router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. 5. Bekerja pada layar fisikal dan data link dari layar OSI. Perangkat jaringan WAN: 1. Router, ialah peningkatan kemampuan dari grid. 2. ATM switch. ATM menyediakan transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan WAN. 3. Modem NCSU atau DSU. Modem mengkonversi sinyal digital dan analog. CSU atau DSU, Channel Service Unit atau Data Service Unit, mengirim data dalam format digital melalui jaringan telepon digital. 4. Communication server adalah server khusus OCODIAL in atau out type bagi pengguna untuk dapat melakukan dial dari lokasi remote sehingga dapat terhubung ke LAN. 5. Multiplexer. Sebuah multiplexer mentransmisikan gabungan beberapa sinyal di sebuah sirkuit. 6. X25 atau frame relay switch menghubungkan data lokal atau privat melalui jaringan data menggunakan sinyal digital. Adapun jenis-jenis WAN: 1. Basic LAN. Basic LAN ini merupakan jaringan WAN yang sering disebut dengan koneksi DDS, koneksi dedicated point.
WAN dengan sinkros serial. 2. Circuit switching. Jenis WAN yang satu ini terlebih dahulu akan melakukan call setup untuk membentuk koneksi. Tujuannya supaya dapat memulai pengiriman data. PTSN dan ISDN merupakan protokol pada WAN yang menggunakan koneksi circuit switching pada jaringan publik. 3. Paket switching. Manfaat dari koneksi paket switching adalah pengguna dapat membagi bandwidth pada pengguna lain sehingga koneksinya akan lebih stabil dan dapat mengatur bandwidth sesuai dengan jumlah pengguna. Pengertian dari paket switching adalah pengembangan dari koneksi layered LAN dan mekanisme koneksinya secara sinkros serial. Contoh jaringan WAN. 1. Internet merupakan salah satu contoh nyata dari sebuah pengguna jaringan WAN. 2. Jaringan WAN yang dapat menghubungkan komputer antar gerai Indomaret. 3. Jaringan WAN yang bisa menghubungkan antar kantor pusat dan kantor cabang, misalnya antar untuk bank. Demikianlah penjelasan terlengkap mengenai WAN, pengertian, fungsi, karakteristik, kelebihan dan kekurangan dan jenis terlengkap. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para pencari ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.